Kami akan mengulas tentang struktur organisasi PBB yang tidak hanya terdiri dari negara-negara, tetapi juga berbagai lembaga dan instansi yang dinaunginya. Ketika kita berbicara tentang PBB, kita sebenarnya merujuk pada entitas sekaligus, yakni sekumpulan negara anggota, dokumen piagam PBB, dan 6 organ utama yang diamanatkan dalam piagam tersebut. PBB juga mencakup jaringan besar organisasi internasional yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama mereka. PBB terdiri dari 6 organ utama yang berperan sentral dalam operasionalnya. Pertama itu ada Majelis Umum atau General Assembly yang merupakan forum diskusi global. Kemudian ada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ketiga ada Sekretariat yang bertugas untuk sebagai pengelola administrasi. Kemudian ada Mahkamah Internasional atau International Court Justice yang merupakan pengadilan antar negara. Kemudian ada Dewan Ekonomi dan Sosial yang untuk membahas isu sosial dan ekonomi global. Kemudian ada Dewan Perwakilan yang mengawasi wilayah yang belum mandiri meskipun saat ini fungsinya sudah berkurang. Selain itu, PBB juga memiliki badan pembantu yang menangani masalah spesifik mulai dari keamanan internasional hingga hak asasi manusia. Contohnya UNICEF. UNICEF berfokus pada kesejahteraan anak-anak. Kemudian ada juga UNHCR yang merupakan organisasi yang menangani masalah pengungsi. Badan-badan itu tadi memiliki fungsi yang berbeda-beda dan beberapa diantaranya beroperasi secara independen meski masih diawasi oleh PBB. Nah, selain itu ada badan otonom dan organisasi regional yang terkait dengan PBB namun tidak secara langsung berada di bawah kontrolnya. Misalnya badan otonom seperti IAEA, yakni Badan Energi Atom Internasional yang melaporkan kepada ECOSOC tapi tidak bergantung pada dana PBB. Kemudian ada juga organisasi regional seperti Uni Afrika yang bekerjasama dengan PBB untuk menangani isu-isu lokal secara efektif tanpa membebani PBB dengan permasalahan regionalnya. Selanjutnya kita akan bahas seberapa besar pengaruh PBB terhadap kedaulatan negara dan kekuasaan di dunia internasional. Ini tentunya merupakan sebuah isu yang kompleks yang melibatkan hubungan PBB sebagai organisasi internasional dengan konsep kedaulatan negara serta peran kekuasaan dalam hubungan internasional. PBB adalah organisasi internasional sentral dalam sistem global. Namun pengaruhnya pada kedaulatan negara itu sangat bergantung pada bagaimana kita melihat PBB itu sendiri. Apakah kita melihat PBB itu sebagai sebuah aktor atau sebagai sebuah sistem yang lebih luas? PBB sebagai aktor dapat dilihat melalui organ-organnya seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Sekretariat. Namun, sebagai sebuah sistem, PBB mencakup berbagai organisasi anak perusahaan, badan-badan otonom, dan mekanisme internasional lainnya. Jadi bagaimana PBB mempengaruhi kedaulatan sebuah negara? Ketika PBB dilihat sebagai sistem, bukannya mendorong kedaulatan negara, tapi ia membantu mendefinisikan ulang ke sebuah kedaulatan. PBB mengembangkan cara-cara baru untuk negara dapat berinteraksi melalui multilateralisme atau kerjasama antar negara. Apakah PBB dapat dilihat sebagai aktor tunggal dalam politik internasional? Ini tentunya akan sulit untuk dijelaskan, karena setiap organ PBB berbicara dengan suara yang berbeda. Misalnya, pada Majelis Umum dapat dibandingkan dengan badan legislatif, Dewan Keamanan sebagai eksekutif, dan Mahkamah Internasional atau ICJ sebagai yudikatif. Karena PBB terdiri dari beberapa organ dan lembaga yang kompleks, jadi sulit untuk PBB untuk bertindak secara terpadu layaknya sebuah negara. Lalu apakah kekuasaan PBB memiliki kekuatan yang nyata? Jika kita mengukur kekuasaan berdasarkan kemampuan aktor untuk mengambil tindakan langsung, maka jawabannya tidak terlalu kuat. Karena PBB sebagai sebuah organisasi memiliki kekuatan yang terbatas untuk mengubah hasil politik secara langsung. Namun jika melihat dari kekuasaan dalam mengatur agenda dan mempengaruhi perilaku negara, maka PBB memiliki kekuatan yang signifikan. Contohnya, pada rezim multilateralisme yang dipromosikan oleh PBB, mendorong negara-negara untuk menyelesaikan masalah internasional melalui negosiasi kolektif dan inklusif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu organ paling penting dalam PBB, yaitu Majelis Umum atau General Assembly yang disingkat sebagai GA. GA sendiri merupakan inti dari PBB karena disinilah semua negara anggota terwakili secara setara. GA mengeluarkan resolusi yang mencerminkan opini mayoritas negara-negara. Meskipun resolusi ini tidak bersifat terikat secara hukum internasional, mereka memiliki bobot moral yang besar karena mencerminkan pandangan kolektif negara-negara anggota. Disinilah peran penting GA terlihat sebagai wadah diplomasi dan negosiasi di panggung global. Salah satu aspek menarik dari GA adalah cara pengambilan keputusannya, di mana untuk sebagian besar isu setiap negara memiliki satu suara. Namun, untuk masalah-masalah penting diperlukan mayoritas 2/3 dari mayoritas negara. Ini termasuk keputusan mengenai perdamaian dan keamanan internasional serta penerimaan keanggotaan baru. GA juga memiliki badan paripurna dan komite permanen yang menjadi ruang bagi negosiasi dan pembuatan resolusi. Meskipun GA tidak memiliki fungsi eksekutif, mereka memiliki kontrol yang signifikan dalam hal anggaran PBB. Bahkan negara-negara berkembang seperti kelompok G77 memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di GA. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun negara-negara seperti Amerika Serikat seringkali memegang kendali atas sebagian besar anggaran PBB melalui kontribusi mereka, GA tetaplah lebih demokratis sebagai forum dibanding sebagai pengelola anggaran. Jadi, sebagai kesimpulan, GA mungkin bukan aktor independen di panggung internasional, tetapi perannya sebagai forum bagi semua negara untuk berbicara dan bernegosiasi tetap krusial. GA adalah bentuk nyata dari diplomasi multilateral, dan ini adalah elemen penting dalam menjaga tatanan global yang inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya, apa itu Dewan Keamanan PBB? Dewan Keamanan PBB adalah organ yang lebih terspesialisasi dan fokus dibandingkan General Assembly.
Tugas utama Dewan ini adalah yang pertama menangani isu-isu keamanan internasional, yang kedua mengesahkan penggunaan kekuatan untuk menjaga keamanan kolektif, yang ketiga Dewan Keamanan dirancang sebagai solusi atas kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjaga keamanan global. Nah, Dewan Keamanan PBB ini terdiri hanya 15 negara menjadi anggota dan 5 anggota tetap serta 10 anggota bergilir. Dewan ini memiliki otoritas untuk menentukan ancaman terhadap keamanan internasional dan memberikan mandat tindakan baik diplomatik, ekonomi maupun militer. Nah, terdapat keunikan dalam sistem pemungutan suara. Dewan Keamanan menggunakan sistem pemungutan suara yang tidak proporsional. Veto diberikan kepada 5 anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Ini berarti bahwa semua keputusan besar tidak bisa diambil tanpa persetujuan kelima negara ini. Sistem ini dirancang untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Liga Bangsa-Bangsa, di mana negara-negara kecil bisa memandatkan tindakan yang tidak dapat mereka laksanakan. Namun, sistem veto ini memicu kebuntuan seperti terjadi selama Perang Dingin. Dan dampak veto ini selama Perang Dingin ialah veto sering digunakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menyebabkan Dewan Keamanan menjadi tidak aktif dalam banyak kasus. Dewan Keamanan memiliki peran yang sangat penting dalam melegitimasi tindakan internasional. Hanya Dewan Keamanan yang secara sah dapat mengesahkan penggunaan kekerasan internasional. Contohnya, meskipun banyak negara setuju bahwa invasi Irak tidak bisa dihindari, mereka menginginkan legitimasi dari Dewan Keamanan. Struktur Dewan Keamanan sebagai forum diskusi ialah meskipun Dewan Keamanan memiliki kekuatan besar, struktur organisasinya lebih sering dilihat sebagai forum politik daripada aktor independen. Presiden Dewan dipilih dari delegasi nasional dan posisinya bergilir setiap bulan. Dewan tidak memiliki kekuatan penegakan hukum sendiri, melainkan bergantung pada negara-negara anggota untuk melaksanakan keputusan-keputusannya. Selanjutnya, masalah hak veto dan keanggotaan. Sistem pemungutan suara dan hak veto memberikan 5 anggota tetap kekuasaan yang sangat besar. Seringkali melampaui kontribusi aktual mereka terhadap keamanan internasional. Ini menciptakan ketidakadilan, terutama bagi negara-negara yang lebih terlibat langsung dalam konflik atau yang mampu memberikan kontribusi lebih besar dari penegakan hukum. Apa itu Sekretariat PBB? Sekretariat adalah birokrasi pusat PBB yang menangani detail sehari-hari dalam mengelola organisasi besar, di mana sekretariat mendukung fungsi-fungsi organ lain PBB untuk memastikan transparansi dan legitimasi di seluruh operasi organisasi. Meskipun fokus utamanya administratif, sekretariat juga memiliki pengaruh independen dalam politik internasional melalui Sekretariat Jenderal. Peran Sekretaris Jenderal adalah sebagai kepala administratif PBB. Tetapi dalam piagam PBB juga menugaskannya untuk pertama, tetap netral secara politis, kedua, berperan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, ketiga, membawa perhatian kepada Dewan Keamanan atas masalah yang dapat mengancam stabilitas global. ICJ ini atau International Court Justice merupakan badan yudisial utama PBB yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan antar negara dan menafsirkan hukum internasional. Selanjutnya terdapat Dewan Perwalian. Dewan ini didirikan untuk mengawasi wilayah-wilayah yang belum mencapai pemerintahan mandiri, khususnya wilayah kolonial. Namun setelah wilayah yang terakhir, yakni Palau, yang merdeka pada tahun 1994, Dewan ini berhenti beroperasi meski masih menjadi bagian resmi PBB. Terakhir ada Economic and Social Council atau ECOSOC yang merupakan organ yang menangani isu-isu ekonomi dan sosial di PBB. ECOSOC memainkan peran penting dalam menetapkan agenda internasional dan memberikan legitimasi pada berbagai isu sosial dan ekonomi global. Jadi, secara keseluruhan, PBB memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Meskipun memiliki keterbatasan kekuatan sebagai aktor mandiri, melalui multilateralisme dan koordinasi di antara negara-negara anggota, PBB berhasil menjaga stabilitas dan perdamaian global. Dan juga, walau terdapat tantangan seperti peran anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto, PBB tetap menjadi platform utama untuk diplomasi dan kerjasama internasional.